Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11, kita lanjut lagi belajar Cascading Style Sheet atau CSS ya. Langsung saja. Kali ini kita mau belajar tentang fonts atau huruf ya. Tipe huruf maksudnya, tipe huruf. Di sini ada notes di Wetri Schools yang bisa kalian ikuti bahwa font selection is important. Jadi bagaimana kalian memilih font itu akan sangat penting dan akan sangat berpengaruh terhadap tampilan website yang akan kalian buat. Yang pertama, sebuah font atau tipe huruf itu akan memberi branding yang kuat kepada website yang kalian pakai. Jadi kalau misalkan kalian bikin website untuk pemerintah misalnya, kalian harus memilih font-font yang memang nuansanya lebih official atau lebih resmi. Tapi kalau kalian membuat website untuk anak-anak SD, misalnya website pembelajaran untuk anak-anak SD, kalian bisa memakai jenis-jenis font yang lucu-lucu, yang imut-imut, seperti itu. Ya, jadi tipe font yang dipakai itu juga akan membuat strong identity atau menguatkan identitas dari brand kalian atau merek atau tampilan dari website kalian secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, font yang digunakan itu harus yang mudah dibaca. Dalam hal ini dibaca di layar ya. Karena website itu mau nggak mau dia diakses menggunakan gadget atau perangkat, baik itu laptop, tab, handphone, dan lain sebagainya. Sehingga font-font yang dipakai itu harus font-font yang mudah dibaca di layar. Kemudian color dan size itu matter juga, penting juga ya. Color dan size. Kapan dia harus pakai yang besar, kapan dia harus pakai yang kecil. Pada umumnya ketika judul dia akan memakai ukuran font atau size yang besar. Sedangkan untuk yang konten paragraf seperti ini pada umumnya dia akan menggunakan ukuran yang lebih kecil. Kemudian warna itu juga akan sangat penting karena dia harus dipilih sedemikian rupa sehingga cocok dengan color palette yang kalian pakai. Jadi biasanya website itu punya color palette ya. Color palette itu atau color theme atau color palette itu adalah kombinasi warna yang biasanya dipakai dalam seni. Kombinasi warna yang biasa dipakai dalam seni, misalnya warna-warna pastel, nuansa pastel, atau nuansa kontras, atau nuansa lainnya yang kalian pakai dalam sebuah website ya. Apakah seperti ini? Nah, ini ada contoh beberapa color palette atau color theme. Ini harus kamu tentukan warna-warna fontnya itu yang sesuai dengan color theme atau color palette yang dipakai di website kalian, dan harus kontras terhadap background. Jadi kalau backgroundnya adalah gelap, maka fontnya harus terang, dan sebaliknya kalau backgroundnya terang, maka warna fontnya harus gelap. Kemudian ada font families. Di dalam CSS itu ada 5 font families yang umum dipakai, yaitu serif, sans serif, monospace, cursive, dan fantasy. Serif ini dia seperti ini. Jadi kamu bedakan antara serif dengan sans serif ya. Serif itu dia ada lancip-lancipnya gitu di sini. Ada lancip-lancip. Kemudian yang sans serif itu tumpul, lebih ke tumpul. Mungkin kalian sudah sempat belajar soal ini pada saat kelas 10 materi dasar-dasar desain grafis ya. Kalau serif itu ada lancip-lancipnya, ada runcing-runcingnya di setiap pojok. Kemudian kalau yang sans serif itu tumpul. Kemudian ada monospace, cursive, dan fantasy. Monospace ini adalah font yang setiap hurufnya itu memiliki ukuran yang sama. Jadi monospace text. Kalau font itu, kalau kamu amati, font itu antara satu huruf dengan huruf yang lain itu ukurannya kan berbeda, panjang dan lebarnya berbeda. Tapi kalau monospace itu dia ukurannya sama,
A, B, C, D, E, F itu dia akan menempati dimensi yang sama, panjang kali lebarnya itu sama. Itu namanya font monospace. Sedangkan kursif itu font yang mengimitasi, meniru tulisan tangan manusia, kursif ya. Kemudian yang fantasy ini adalah font dekoratif atau playful yang biasa lucu-lucu, yang biasa dipakai untuk website untuk anak-anak. Ya, jadi serif itu yang lancip-lancip, sans serif itu tumpul, monospace itu font yang antar hurufnya itu ukurannya sama, huruf satu dengan huruf yang lain ukurannya sama. Kursif itu yang cenderung meniru tulisan tangan manusia, sedangkan fantasy itu yang dekoratif atau playful, yang lucu-lucu, yang imut-imut. Kemudian ini contoh ya, kalau yang serif itu contohnya Times New Roman, Georgia, Garamond, sans serif itu Arial, Verdana, Helvetica, monospace itu ada Courier, New, Lucida Console, Monaco, kursif ini yang seperti tulisan tangan, yang fantasy, Copperplate, dan Papyrus. Kemudian bagaimana cara menggunakan font family? Ini contohnya, jadi ada P1, P2, P3, ini kelas P1, P2, P3, masing-masing menggunakan font family yang berbeda-beda. Baiklah, akan kita coba saja di folder CSS ini, buat file baru. Kita kasih CSS fonts, titik CSS. Begini. Kemudian kita akan buat kelas P1 seperti itu ya, P1, P2, P3. Yang masing-masing kelasnya memiliki family yang berbeda-beda. Yang ini Times New Roman, CSS fonts. Kemudian Times serif begini, word wrap. Kemudian untuk yang kelas P2 kita ganti tipe font family-nya menjadi Arial, Helvetica, sans serif tuh. Kemudian P3 font family Lucida, harus pakai ini ya, Lucida Console, Courier, New, Mono, Space. Nah, mungkin kalian akan bertanya-tanya kenapa ini Times New Roman, Times, dan serif, Arial, Helvetica, sans serif. Ketika ada paragraf yang menggunakan kelas P1, maka font yang akan dipakai adalah Times New Roman. Kecuali ternyata di komputer orang yang membaca websitenya itu tidak ada font Times New Roman, maka dia akan resort atau akan berpindah ke font yang kedua dengan keluarga Times. Kemudian ketika nggak ada font yang dari keluarga Times yang ada di komputer orang yang menggunakan websitenya, maka dia akan langsung switch ke family yang ketiga, serif. Sama juga dengan P2, dia ketika websitenya itu di-load oleh seseorang, maka akan menggunakan font Arial. Tapi kalau font Arial nggak ada, dia langsung akan berpindah ke Helvetica. Kemudian kalau nggak ada lagi font Helvetica, maka dia akan memilihkan salah satu font dari family sans serif. Begitu pula yang P3, dia pakai Lucida Console. Kalau nggak ada Lucida Console, dia akan berpindah ke Courier New. Kalau nggak ada, dia akan memilihkan font apapun dari monospace. Jadi kalau yang pakai tanda kutip ini adalah tipe font ya, Times New Roman itu kan tipe font. Sedangkan yang nggak pakai tanda kutip ini adalah family, grup dari font. Jadi di dalam family Times ini ada beberapa jenis font. Di dalam family serif itu ada beberapa jenis font juga gitu ya. Itu nanti kenapa harus ada 3 font yang kita spesifikasikan di sini? Karena dia mau nggak mau
website kita ini harus bisa ditampilkan di berbagai macam perangkat kan. Nah, kita definisikan 3 seperti ini agar supaya ketika orangnya yang mengakses website kita itu pakai peralatan misalnya HP-nya jadul, HP kentang misalnya, dan nggak ada font yang kita pakai font Lucida Console, ternyata nggak ada di HP-nya itu font Lucida Console itu nggak ada, maka kita bisa backup dengan menampilkan font dari Monospace apapun itu. Begitu. Bagi yang masih kurang jelas bisa tanya langsung ke Bu Dewi. Kita save, lalu akan kita coba kita buat di HTML-nya CSS fonts .html. Nah, ini HTML head, title-nya adalah CSS fonts, kemudian link rel sama dengan style sheet, ref sama dengan CSS garis miring CSS fonts .css. CSS garis miring CSS kelebihan satu ini. Nah, href CSS, CSS fonts, CSS. Kemudian bodinya, body. Oke. Kemudian akan kita buat paragraf yang pertama, P kelas sama dengan P1. Ini paragraf kita yang pertama. Paragraf kita yang pertama, paragraf ini menggunakan font family. Ini copy aja. Kemudian kita cek dulu, kita save dulu. Kita cek dulu di localhost. Jangan lupa kalian examnya jalan ya. Topik 2 CSS. Nama filenya adalah CSS fonts.html. Nah, dia akan menggunakan font Times New Roman ya. Kecuali di komputernya nggak ada font Times New Roman, dia akan resort atau berpindah ke keluarga Times. Lalu kita buat yang kedua. Begini, kita kelasnya adalah P2. Kemudian di P2 itu font family-nya kan tadi ini. Ini bisa kita copy. Kemudian kita save. Kita cek di sini. Nah, paragraf yang kedua ini menggunakan font family Arial, Helvetica, dan sans serif. Nah, yang dipakai di sini adalah Arial. Kecuali Arial nggak ada, maka dia akan berpindah ke Helvetica. Ketika Helvetica nggak ada, dia akan memilihkan salah satu fonts dari keluarga sans serif. Pasti di komputer mana-mana itu ada ya, yang font serif dan sans serif itu ada, meskipun dia nggak yang terkenal tapi pasti ada. Jadi ini salah satu langkah untuk mengamankan font kita, mengamankan tampilan website kita. Kemudian untuk paragraf yang ketiga, kita copy paste lagi, kelasnya kita ganti P3. Nah, di sini font yang dipakai adalah dari family Lucida Console, Courier New, dan Monospace. Ya, kita save. Kita coba cek di sini. Nah, dia menggunakan Lucida Console. Kalau nggak ada Lucida Console, dia akan menggunakan Courier New. Kalau nggak ada Courier New, dia akan menggunakan salah satu font dari keluarga Monospace. Itu untuk font family. Berikutnya ada mekanisme yang dinamakan dengan web save. Ini perlu saya jelaskan dulu. Apa sih mekanisme web save? Mekanisme web save itu adalah font yang secara umum terinstall di seluruh
browser dan device yang biasa dipakai ya. Jadi rata-rata itu akan ada di seluruh device dan browser. Baik itu biasanya browser itu kan biasanya adalah Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Safari, Mozilla, Firefox dan lain-lain itu biasanya ada, dan di device laptop merek-merek mainstream seperti Lenovo, Asus, Apple, Dell dan lain sebagainya, itu di HP Samsung, kemudian di HP Xiaomi, Reno, Oppo dan Vivo dan lain-lain itu biasanya ada gitu. Itu adalah web safe fonts. Jadi font yang aman dipakai di website karena banyak yang punya, intinya gitu. Sedangkan ada font yang masuk ke kategori fallback. Fallback ini adalah yang tidak 100% safe karena kemungkinan besar font ini tuh nggak tersedia di beberapa device ya, sehingga ketika kita menggunakan font yang masuk dalam kategori fallback, kita harus menambahkan yang namanya backup fonts di font family. Jadi seperti ini, Nah ini di sini adalah backup ya, Ini adalah backup fonts yang properties yang terakhir ini adalah backup font. Ini untuk menghindari terjadinya fallback. Contoh, Tahoma Verdana Sans Serif. Tahoma ini dia adalah font yang fallback, masuk kategori fallback. Dia nggak mesti ada di semua device, nggak mesti ada di semua merek HP gitu. Nah, ketika Tahoma nggak ada, dia akan berpindah ke Verdana dan Sans Serif. Sans Serif ini adalah yang termasuk web safe. Verdana juga yang termasuk web safe. Ini dinamakan backup. Ini dinamakan backup font, sedangkan ini dia masuk kategori fallback. Rata-rata yang font yang fallback itu adalah font yang kategori kursif atau yang lucu-lucu itu, yang imut-imut itu ya, itu nggak mesti ada di komputer orang-orang. Kemudian ini di sini adalah daftar font yang web safe ya, yang paling banyak dipakai dan paling banyak yang punya, sehingga ketika kita pakai font-font yang ada di daftar ini, insya Allah website kalian bisa di view atau ditampilkan fontnya di mana saja, di HP atau di laptop atau di gadget mana saja, yaitu Arial, Verdana, Helvetica, Tahoma, Trebuchet, Times New Roman, Georgia, Garamond, Courier New, dan Brashscript. Ini paling aman dipakai. Jadi kalau kalian pilih font, bisa pilih dari daftar yang ini. Oke. Ini contoh Arial, contoh Verdana itu tampilannya seperti ini ya. Ini Verdana, ini Arial, kemudian ini Helvetica itu seperti ini, Tahoma itu seperti ini, Trebuchet itu seperti ini, Times New Roman ini seperti ini, Georgia seperti itu, Garamond seperti ini, Courier New itu seperti ini, Brashscript itu seperti ini. Alright. Kemudian font yang fallback ini adalah daftar-daftar font yang fallback. Ini seperti ini. Jadi ini contoh yang fallback. Yang serif ini contohnya adalah Times New Roman, Times Serif, Georgia Serif, Garamond Serif, kemudian Arial, Helvetica, Tahoma, Verdana Sans Serif, Trebuchet, Georgia. Yang monospace, Courier New, Courier monospace, Cursive, Fantasy. Nah ini Fantasy ini yang paling banyak fallback ya, tapi tidak terus font ini benar-benar tidak bisa dipakai, bisa, tapi kadangkala ada yang pakai HP kentang sehingga nggak bisa view. Kemudian kita masuk ke font style. Font style itu ada italic, oblique, dan normal. Normal itu normal ya, sedangkan italic itu miring. Oblique itu seperti miring, tapi ada sedikit perbedaan, nanti kita cek ya. Kita bisa tambahkan font style itu di sini aja, nggak apa-apa. Kita bisa pakai P1, P2. Ini kita kasih font
style normal begini, kemudian yang di P2 kita tambahi font style. Jadi ini kita mengkombinasikan ya, font style italic, kemudian yang ini font style oblique gini. Nah, kita cek. Nah, yang normal akan tampil normal, kalau yang italic akan tampil seperti ini, kalau yang oblique ini seperti italic tapi dia lebih miring lagi sih kelihatannya. Leaning ya, bahasa Inggrisnya lean. Ya, seperti italic lah. Itu untuk font style. Ini agar supaya lebih memudahkan kalian belajar, kita bisa edit teksnya di sini. Paragraf ini menggunakan font family ini, kemudian font type sih, font style, sorry, font stylenya adalah normal. Kemudian yang ini menggunakan font style italic, sedangkan yang ini menggunakan font style oblique. Oke, jadi nanti kamu bisa baca teksnya. Nah, itu font style. Ada lagi font style yang berkaitan dengan weight atau ketebalan. Dia bisa normal, bisa bold, tebal ya. Jadi di sini kita bisa kasih tambah weight. Di sini kita bisa kasih tambah font weight bold, jadinya nanti dia akan tebal gitu. Cek, nah akan tebal ya. Bisa kalian tambahkan di sini font weight bold. Kalian reload. Nah, itu untuk weight. Kemudian ada yang namanya font varian. Font varian itu bisa small caps, bisa normal. Small caps itu seluruh huruf itu akan di-convert menjadi huruf kapital, tapi ukurannya sama. Itu namanya small caps. Jadi hurufnya huruf kapital, tapi ukurannya sama semua. Jadi ini bisa kita kasih small, mana tadi? Di sini, jadi CSS font. Ini bisa kita kasih font varian small caps kayak gini. Bisa kalian lihat hasilnya seperti itu. Jadi dia dikonversi menjadi huruf kapital, tapi ukurannya sama seperti huruf biasa. Kita bisa kasih ini, kasih close aja. Kita bisa kasih keterangan lagi di sini, font varian small caps. Nah itu jadinya yang small caps. Kemudian berikutnya adalah font size ya. Font size ini apakah perlu kita bahas? Font size itu bisa menggunakan pixel, 40 pixel, 30 pixel, 14 pixel atau bagaimanapun. Semakin besar pixel itu semakin besar juga ukuran tulisannya. Jadi okelah, kita kasih contoh di sini. Yang kedua kita bisa kasih contoh font size 30 pixel. Kita cek jadinya sebesar apa. Nah, 30 pixel itu segitu, jadi kalian bisa mengira-ngira. Yang ini yang P2, kasih tadi font size 30 pixel. Begini, itu yang 30 pixel. Kemudian nanti kalian bisa coba-coba dengan ukuran yang lain. Kemudian bisa juga dengan menggunakan satuan EM. 1 EM itu
sama seperti ukuran font pada saat itu. Jadi 1 EM itu secara default ukuran teks itu adalah 16 pixel. Jadi 1 EM itu adalah 16 pixel. Nah, kalau di dalam browser itu secara default itu ukurannya adalah 20 pixel, maka 1 EM juga akan mengikuti menjadi 20 pixel. Gitu. Jadi default itu kan setiap browser itu kan pasti akan ada settingan default ukurannya, ukuran teksnya ya. Biasanya kalau yang sudah sepuh-sepuh gitu kadang-kadang diperbesar, yang kadang dia ada ukuran defaultnya. Biasanya kalau nggak pernah dirubah, ukuran teks default itu adalah 16 pixel. Default itu normalnya, bawaan aslinya. Sehingga 1 EM ini adalah 16 pixel. Tapi kalau ukuran default teks ini diganti, maka 1 EM juga akan berganti. Nah, kalau di sini dideklarasikan bahwa ukurannya itu 2,5 EM, itu artinya 2 kali 16. 2,5 kali 16, sehingga hasilnya adalah 40 pixel. Dengan 1 EM sama dengan 16 pixel. Kalau ditulis 1,875 EM, maka hasilnya ukuran fontnya akan menjadi 30 pixel atau 1,875 dikali 16. Kita bisa coba di sini. Font size kita kasih 1,98 EM misalnya. Kenapa sih kok sekadang kita pakai EM? Karena dia bisa lebih presisi ya. Kita bisa kasih koma-koma seperti ini. Sedangkan kalau pixel dari 30 ke 31 itu naiknya agak lumayan besar. Tapi kalau EM itu kita bisa naikkan sedikit demi sedikit. Seperti itu ya. Kita cek hasilnya. Nah, 1,909 EM itu sebesar itu ya. Kita copy, kita kasih ke keterangan di P3 ini. Oke, itu adalah font size. Bisa juga font size ini adalah persen, ya. Persentase dari body. Jadi kalau dikasih 100%, maka dia akan menggunakan ukuran default ya, ukuran default. Kemudian kalau misalkan dikasih 98%, maka dia akan menggunakan 98% dari defaultnya itu. Jadi kalau misalkan ini bodinya 16 pixel ya, secara default biasanya 16 pixel, maka ketika kita set H1 itu ukurannya 2,5 EM, maka setiap kali H1 dipakai itu dia ukurannya akan 2,5 EM dikali 100%. 100%-nya adalah 16. Seperti itu. Ini bisa kita coba, tapi nanti akan harus kita taruh di file tersendiri gitu ya. Tapi kalian juga di sini bisa coba try it yourself agar supaya kita tidak membuat di sini. Kita coba di sini. Kalian akan nanti juga mencoba di sini. Nah, H1, H2 dan H3 yang di sini ini akan nampak lebih besar dari H1 pada umumnya. H1 pada umumnya itu kan tidak sebesar ini kan. Karena dia di sini ditulis 2,5 EM. 1 EM-nya adalah 100% font size yang dipakai pada body. Nah, tergantung settingan defaultnya body-nya, settingan default teksnya itu ada ukuran berapa, maka dia bisa dikasih persentase seperti ini. 2,5 EM berarti 2,5 kali 100%. 1,875 berarti dia 1,875 dikali 100%, di mana 100%-nya itu sesuai dengan settingan default dari browser. Itu untuk yang font size dengan persentase itu cukup saya jelaskan seperti itu. Kemudian ini yang nanti akan sering dipakai adalah responsive font size. Responsive font size ini ukuran teksnya ini akan berubah-ubah sesuai dengan
sesuai dengan ukuran dari browser window. Kadangkala sebuah website itu tidak hanya di view di laptop, dia juga harus bisa di view di HP. Nah, ketika layarnya menjadi semakin kecil, maka ukurannya akan ikut menjadi kecil. Kita coba aja. Kita kasih P4. Begini. Kemudian kita kasih font family. Kita bisa pilih salah satu yang ada di sini. Ini aja. Kemudian font stylenya adalah normal. Nah, di sini kita bisa kasih font size 10 VW misalnya. VW itu kepanjangan dari kependekan dari viewport. Kependekan dari viewport ya. Kita bisa pakai di sini dulu. Copy paste aja. Paste, kelasnya P4. Paragraf ini menggunakan font family. Ini font family yang dipakai. Kita copy. Oke, seperti ini. Nah, lalu akan kita coba di sini, di reload. Nah, ketika dia dibesarkan, maka fontnya juga akan ikut membesar. Lihatlah. Ya, kalau ini dikecilkan, fontnya juga akan ikut mengecil. Itu namanya responsif. Ya, ini yang paling sering dipakai untuk desain-desain website yang responsif. Sehingga ketika layarnya itu berubah ukurannya dari HP yang besar, layarnya in치nya besar, pindah ke HP yang inchnya kecil, dia akan menyesuaikan. Semakin dikecilkan lagi, dia juga akan semakin kecil. Kita bisa coba ya dengan menggunakan inspect. Kita ada fitur inspect. Nah, kalau di inspect, lihatlah di sini kalian bisa responsif. Kemudian kalian bisa atur ukuran layarnya. Atur ukuran layar. Misalnya 700. Nah, kalau sebesar ini, nah ini bisa digeser-geser, dia akan semakin kecil juga. Dibesarkan, dia akan semakin besar teksnya. Nah, kira-kira HP itu segini. Atau kita juga bisa berdasarkan persentase 125%. Itu akan sebesar ini. 50%-nya itu akan sebesar ini. Dia akan mengikuti, ukurannya akan mengikuti. Gitu ya. Itu viewport. Di sini bisa kita kasih keterangan VW sama dengan viewport. Oke. Ini font responsif. Lanjut kita ke setelah font size ada font Google. Font Google. Ya. Selain font-font yang standar yang biasa dipakai, kalian juga bisa menggunakan Google Fonts. Tapi kalian harus menggunakan CSS-nya adalah CSS yang dibikinkan oleh Google dan itu online. Ya, itu online. Sehingga kita nggak bikin CSS di sini. Ya bikin sih, maksudnya kita relnya ini hrefnya itu masuk ke https://fonts.googleapis.com CSS Family Sophia. Contoh ini adalah menggunakan font Sophia. Kita bisa langsung bikin ini aja, HTML aja, untuk menggunakan font Google. Font google.html. Nah, itu kita bisa top type HTML head
kemudian title, font Google, kemudian di sini linknya itu kita pakai yang API-nya Google. Jadi ini harus seperti itu nulisnya, tidak bisa kalian modifikasi. Link relnya tetap style sheet, href-nya itu adalah https fonts.googleapis.com, CSS family sama dengan Sophia. Kalau kita mau pakai font Sophia, hanya saja ini kelemahannya adalah bahwa file ini harus diakses ketika kalian online. Kalau nggak online, maka font itu nggak bisa ditampilkan. Kenapa? Karena href-nya adalah absolute, link absolute, langsung ke Google. Jadi di sini langsung dituliskan family-nya apa. Apakah bisa auto ya di sini ya? Ada Sophia. Nanti kalian bisa lihatlah font-font yang dimiliki oleh Google itu apa saja. Sementara kita pakai yang Sophia sesuai dengan yang contoh ini. Kemudian di sini body, body. Kenapa ya ini ya? Body, loh. Nah, H1 Sophia font. Begitu. Kemudian paragraf ini menggunakan font Google, yaitu Sophia. Ada banyak yang lain font yang bisa kalian pakai selain Sophia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Oke, kemudian di situ kita juga harus kasih style di body. Caranya adalah di bawahnya link ini kita kasih style seperti itu. Ini namanya CSS internal ya, font family Sophia. Kemudian tetap harus dikasih backup ya. Kalau Sophia-nya nggak ada, berarti pindah ke sans serif. Nah, oke. Sebentar, sepertinya ada error di sini. Oh iya, kurang selektor, sorry. Selektornya body. Ini. Nah, belum ada selektornya. Oke, fine. Kita coba di sini. Font Google, font Google.html. Nah, Sophia font seperti ini. Nah, kita bisa contoh Google Fonts itu apa saja. Kalian bisa buka di fonts.google.com. Nah, ini adalah font-font yang bisa dipakai. Ada Roboto, ada STX, ada Georama, Atkinson, Hyperlegible, bacanya susah sekali, Open Sans, Lato, Palette Mosaic, dan lain sebagainya. Hanya saja ini karena dia bawaannya Google API, kalian harus online makainya. Websitenya harus online. Tapi ya jelas ya, karena website itu hanya akan diakses ketika dia online. Oke, itu untuk font Google. Ya, kalau mau pakai font yang lain, misalnya mana ya contoh yang pilih yang mana ya? Nah, Winsong misalnya, kalian tinggal ganti aja di sini, Winsong. Kemudian kalian reload. Winsong nggak mau. Oh ya, ini belum diganti. Winsong.
ls. Nah, seperti itu ketika kalian mau menggunakan Google Font. Apakah bisa style ini ditaruh di CSS file seperti ini? Bisa, tapi hrefnya ini kita masuk ke Google. Jadi susahnya ketika kita harus mengimport style yang kita taruh di sini. Padahal kita absolute linknya itu ke Google. Nah, ketika kita mau ngimport ini, kita mau taruh mana ininya, filenya kita mau taruh di href yang mana, itu agak susah. Jadi sebaiknya kalau kalian pakai font Google, stylenya itu ada di internal seperti ini, tidak dipisah ke file yang lain. Ups, kenapa di close? Oke, itu font Google. Ini ada contoh-contoh yang lain juga sih. Oh ya, ada efek ternyata. Oke, kita lihat efek ya. Oke, font Google ini bisa di style. Bisa dikasih shadow. Nah, ini bisa dikasih shadow. Kita coba aja. Kita kasih shadow. Text shadow 3px 3px 3px, kemudian warna AB nih, warnanya seperti itu warna ini ya, apa ya warnanya, warna AB ini adalah warna dengan menggunakan kode hex. Jadi kalian bisa kasih kode-kode dari A sampai F ya. F itu adalah putih. F itu adalah putih. Kita lihat. F itu adalah putih. Ya, itu kemudian 00000 itu adalah hitam. Ya. Jadi kalian bisa kombinasikan BAB itu adalah warna abu-abu. Kita coba ketika dikasih text shadow jadi seperti apa. Localhost topik 2 CSS, kemudian font Google. Nah, jadi ada shadow-nya. Dikasih font size agak besar ya. Font size 14px. Wih, itu justru lebih kecil. 40px. Nah, itu shadow. Kemudian style yang lain ada font effect. Ada font effect. Di sini contoh fire, font effect fire. Ya, ketika kita mau menggunakan font effect di sini, ini harus dikasih juga efeknya dengan menggunakan ampersand dan ampersand itu tanda dan effect fire. Kemudian di sininya, nah di sini yang mau dikasih efek itu misalnya judulnya itu dikasih kelas font effect fire. Nah, ini Sophia font on fire. Sebenarnya tadi bukan Sophia ya, kita ganti Winsong, tapi nggak apa-apa. Kita kasih ganti menggunakan font Google yaitu Winsong. Ini Winsong. Ganti Winsong ini tadi, jadi disesuaikan aja. Winsong. Gitu. Oke. Mungkin akan ada efek-efek yang lain, kalian bisa browsing di font Google. Nah, bagaimana kalau mau pakai multiple effect ya, seperti ini. Semua efek yang mau dipakai ditulis di hrefnya.
Jadi kita kasih efek seperti ini, kita kasih bar, neon, outline, emboss, shadow, multiple. Nah, kemudian kita coba dipakai di H1. H1 kelas font efek yang kedua adalah neon. Winsong font neon. Seperti itu. Kemudian yang efek yang ketiga adalah outline. Font effect outline Winsong font outline. Kemudian efek yang keempat adalah emboss. Winsong font emboss, seperti itu. Kemudian efek yang terakhir font effect shadow multiple. Oke, kita cek. Nah, seperti ini ya. Oke, itu ketika ingin menggunakan multiple effect. Lalu bisakah kita menggunakan beberapa tipe font dalam satu dokumen ya? Kita akan coba. Kita akan lihat font Google untuk mencari referensi font-font yang mau kita pakai. Kategorinya display sama monospace. Nah ini. Nah, kita coba palette mosaik ini. Nah, di sini ketika diklik, diklik. Bentar. Oke ya, kita pilih fontnya. Misalkan mau pakai palette mosaik ini, kemudian kalian pilih select this style. Di sini akan muncul cara menggunakan font itu. Ini bisa di copy paste ya. HTTPS font Google APIs di atas nih. HTTPS font Google API palette mosaik display swap. Kita bisa tambahkan sih. Atau kita coba select beberapa font yang lain. Misalnya selain itu kita select yang lain. Ini Pacifico. Kita select this style. Nah, kita coba dua-duanya. Nah, seperti ini caranya ketika ingin menggunakan beberapa tipe font. Kita copy aja, boleh. Copy paste, kemudian kita ganti di sini. Sampai sini. Nah, ini tanda petiknya kita hapus. Ininya kita nggak pakai. Nah, seperti itu. Lalu kita save. Jadi kita barusan import font Pacifico, kemudian palette mosaik Pacifico dan palette mosaik. Oke, sekarang kita akan coba pakai Pacifico. Di sini nggak usah dipakai.
right? Kemudian yang ini baru kita kasih style sama dengan font family Pacifico, seperti itu. Lalu save. Apakah berhasil percobaan kita? Karena Bu Dewi juga baru familiar ini. Oke, ternyata berhasil ke Pacifico ya, seperti ini. Nah, Pacifico. Mana tadi ini? Pacifico berhasil. Nah, yang kedua kita bisa pakai tadi selain Pacifico ini ada palet mosaik ya. Kita coba di sini. Kita kasih style untuk yang kedua, kita pakai font tipe style font family titik 2 palet mosaik kah namanya, kita cek benarkah tadi ya, palet mosaik, palette mosaik, ini harus kalian samakan. Oke, Ctrl S, kita cek, nggak mau ya, font family palet mosaik. Kita periksa dulu. Kenapa tidak masuk? Font family palette mosaik, ataukah dia harus besar P-nya? Palette mosaik, cek, masih nggak mau. Palet mosaik itu palet mosaik, palette mosaik, atau dia nggak pakai dash, langsung begitu kah? Kita Ctrl S, kita reload di sini, masih nggak mau. Oke, ini akan kita bahas di yang lain-lain ya. Kita coba palet mosaik itu bagaimana sih tulisannya. Kok nggak ada? Palet mosaik seperti ini. Palette mosaik. Jadi penasaran. Copy paste. Font family palette mosaik. Ctrl S, Ctrl R. Oh bisa. Oh tadi kayaknya berarti salah ketik ya. Harusnya apa tadi? Sebenarnya mungkin ada salah ketik yang tidak terdeteksi. Tapi ini copy paste aja, tulisannya persis seperti ini, palette mosaik. Ternyata dia bisa. Jadi kalau mau pakai multiple font, kalian bisa pilih-pilih font yang di sini yang mau dipakai apa aja. Terus misalnya ini tambah lobster tuh, select the style, kemudian select the style dan seterusnya. Nah di sini kalian bisa tinggal copy paste ininya, link relnya ya. Ini di copy paste kan, dipindah ke href yang ini. Ini caranya pakai Google Font. Oke, itu Google Font. Nah, mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut Google Font, tapi tidak di video ini. Kemudian pairing, font pairing itu adalah cara memasangkan font satu dengan font yang lain atau dengan background dan warnanya. Kemudian peraturan dasar untuk membuat font pairing itu yang pertama adalah komplement. Komplement itu saling melengkapi ya. Jadi kalau pakai font dengan antara satu dengan yang lain itu adalah font yang saling melengkapi, yang tidak terlalu berbeda
should harmonize, yang harus harmonis, tidak terlalu berbeda dan tidak terlalu sama, tidak terlalu mirip dan tidak terlalu berbeda. Kemudian menggunakanlah font super family. Font super family itu adalah font yang paling banyak dipakai, sehingga dia bisa dipakai untuk website yang dijalankan di platform apapun dan dibuka di jenis gadget ukuran apapun, tipe apapun. Jadi harus pakai super family, bukan harus ya, sebaiknya. Contohnya adalah Lucida Sans, Lucida Serif, Lucida Typewriter, Serif, Lucida Math, dan lain-lain. Super family. Kemudian contrast is king. Kontras, kalau backgroundnya gelap, fontnya harus terang. Dan sebaliknya itu kontras. Kemudian choose only one post. Maksudnya fontnya itu yang font utamanya itu harus cuman satu aja. Ya, jadi jangan terlalu banyak font yang bermacam-macam dalam satu halaman. Itu fontnya bermacam-macam, itu tidak bagus. Kecuali memang dalam kasus-kasus tertentu kalian bikin website yang full untuk anak-anak yang memang butuh stimulasi visual. Tapi biasanya website itu hanya akan menggunakan satu tipe font yang paling banyak dipakai. Itu untuk pairing ya. Bisa kita skip. Shorthand itu menyingkat ya, Jadi property font itu style, variant, weight, size, family itu bisa disingkat menjadi shorthand. Contoh seperti ini. 20px Arial sans serif, artinya ukurannya 20px, tip family-nya Arial sans serif. Kemudian bisa juga disingkat dengan cara style, italic, small caps, bold, 12 pixel, 30 pixel, Georgia serif. Kita cobalah shorthand. Oke, kita bikin shorthand di sini untuk P5. Begini. Kemudian kita kasih font italic, bold, 12px, 30 ya, 30px, Georgia, family-nya Georgia serif. Nah, P5. Nanti dia akan miring dan tebal, ukurannya 12-30, kemudian tipenya adalah Georgia serif. Kita coba di sini di P5. Ini kita copy aja, menjadikan keterangan di paragraf. Paragraf ini menggunakan V. Lalu kita coba CSS fonts.html. Nah, yang paling terakhir nih, paragraf ini ya, yang kecil ini ya, menggunakan font italic bold. Jadi kalau kalian pengen, kalau tadi kan ini ya yang P2 itu italic, yang P3 itu oblique. Nah, kalau kalian pengen pakai keduanya, misalkan ya tebal ya miring, itu kalian bisa, yang ini tebal, yang lain normal. Nah, yang ini bold, yang ini italic. Nah, kalau pengen pakai keduanya ya bold ya italic, ditulis aja, nggak apa-apa, langsung ditulis dua-duanya. Nah, italic bold seperti itu. Jadinya kan seperti ini. Oke, kita lanjut. Sudah berapa menit video kita? Sudah hampir 1 jam. Kita sekarang ke icons. Icon itu adalah sesuatu yang sesuatu representasi grafis dari suatu objek ya. Contoh, kalau kalian punya desktop itu kan ada icon. Nah, ini kan icon ya. Properties itu ikonnya ini gambar centang.
Kenapa sih tak close? Nah, ini kalau nggak ada icon ternyata. Oh, ini juga ada icon. Fold gambar itu ikonnya seperti ini. Ini icon-icon. Kemudian file HTML itu ikonnya seperti ini. Itu adalah icon. Nah, ini dia juga dipakai untuk mempercantik tampilan di HTML. Bagaimana cara menggunakan icon? Salah satunya adalah kita bisa memanfaatkan yang namanya font awesome. Awesome icon. Jadi banyak sekali icon pack di luar sana. Yang paling populer adalah namanya awesome icon. Awesome. Nah, untuk pakai font awesome, kita tinggal menggunakan script ini di bagian head. Ya, di bagian head itu kita kasih script untuk mengakses font awesome. Kita coba untuk menggunakan font awesome. Kita langsung di HTML-nya. Karena kita nggak membutuhkan file CSS. Ya, kita langsung font awesome.html. Oke. Type HTML head title font awesome. Kalian bisa pakai font yang lain, ada banyak. Nanti kita akan masuk ke sana ketika kita sudah masuk ke Bootstrap ya. Kemudian di bawahnya itu kita kasih script ini. Ini kita copy paste. Ini kalian juga harus copy paste, kalian nggak bisa mengingat-ingat itu. Lebih baik copy paste karena takut salah ketik ya. Kemudian di body, oops, kenapa sih ini kok selalu seperti ini? Nah, copy aja. Apakah I itu untuk icon ya? Ini loh I, bukan LI ya. Kalau LI itu list, kalau I itu adalah icon. Nah, dia menggunakan class FA Cloud, itu nanti dia akan membuat font berupa awan. FA Heart itu untuk membuat font hati. Kita cek aja. Localhost topic2.css font kok font awesome sih ini tadi, harusnya icon ya. Nggak apa-apa lah, nanti kita ganti. Oh, nah ini. Nah, ini contoh-contoh icon. Cuman, dia juga harus online karena source-nya itu langsung ke internet. Oke, kita rename ya. Bukan font awesome ya. Icon. Nah. Ini kita ganti juga. Icon awesome. Fine. Jadi FA Cloud itu ini, Heart itu ini, Car, File Bars. FA Bars itu jadinya ini, FA File itu jadinya ini. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk memberi tambahan-tambahan tampilan. Selain itu juga ada Bootstrap icon. Kita bisa coba Bootstrap icon ya. Ini adalah icon pack yang lain. Kita kasih icon bootstrap.html. Ini biar cepat, ini kalian bisa copy paste. Ini pengenalan dulu ya. Nanti ketika kita belajar Bootstrap, kita akan belajar benar-benar manual untuk membuat mengakses icon-icon ini. Jadi kalau mau pakai Bootstrap icon, linknya href-nya masuk ke websitenya CDN Bootstrap ini. Dan dia harus diakses secara online. Tuh. Oke, kita cek. Bootstrap ini juga populer. Ya, sama populernya seperti awesome. Nah, itu ini dari Cloud, Remove, User, Envelope, dan Thumbs Up. Ada banyak sekali dan ada kelas-kelas banyak sekali. Nanti kita bisa akan membaca-baca dokumentasinya Bootstrap untuk mencari font-font yang lain yang lebih colorful ya. Dengan mengganti kelas-kelasnya tentu saja. Selain itu ada Google Icon. Ini kalian bisa coba. Kita coba Google Icon.
google.html. Kalau icon Google, maka hrefnya ke https://fonts.googleapis.com icon family material icon. Material icon, ada banyak sekali material icon yang bisa dipakai. Ada banyak sekali icon yang bisa dipakai ya. Salah satunya adalah material icon. Nanti kita akan coba-coba dan lain sebagainya. Ya, itu icon. Kemudian links. Oke, kayaknya link ini akan kita pelajari di video berikutnya aja karena video durasi kita sudah 1 jam. Video kali ini kita sampai ke icon, berikutnya nanti kita akan bahas tentang links ya. Bagi kalian yang ada kesulitan memahami, bisa segera komunikasikan dengan Bu Dewi. Semoga kalian diberi kemudahan dalam belajar ya. Yang sabar sekolahnya, semoga kalian semuanya sehat selama pandemi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.